Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Dr. Prayekti MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. E. Didi Subianto MM selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Profesor Suwarto selaku penelaah. Terima kasih telah hadir dalam video ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening, studi pada Warung SS Spesial Sambal, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Presentasi ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Pembahasan, dan Bab 5 Penutup. Langsung saja pada bagian pertama, bab 1 pendahuluan. Yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan industri di era globalisasi ini meningkatkan persaingan yang begitu ketat. Perkembangan industri meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan industri, perusahaan sebagai organisasi bisnis dituntut untuk siap berkompetisi. Selain itu, perusahaan sebagai organisasi bisnis juga dituntut untuk siap menghadapi tantangan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Keberhasilan dan kegagalan perusahaan tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia. Untuk meningkatkan keberhasilan dan mengantisipasi kegagalan, perusahaan sebagai organisasi bisnis harus siap menata sumber daya manusianya agar tercipta kinerja yang baik. Kinerja adalah ukuran yang melibatkan produktivitas, kualitas, dan konsistensi. Hal ini dituturkan oleh Ahmad Shafik 2014. Karyawan adalah faktor produksi yang penting sebagai penentu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu diantaranya menurut Setiawan Dewi 2014, yaitu budaya organisasi, lingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, dan motivasi. Kepuasan atau job satisfaction adalah wujud dari persepsi karyawan yang tercermin dalam sikap dan fokus pada perilaku pekerjaannya. Selain itu, dalam bekerja ditunjukkan dengan adanya gairah dan semangat kerja, disiplin, dan sebagainya menurut Permadani Swana 2017. Budaya organisasi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan, dikemukakan oleh PH Sudiarningsih 2018. Sasat 2012 mendefinisikan budaya organisasi sebagai kombinasi dari nilai-nilai keyakinan, komunikasi, dan penyederhanaan perilaku yang memberi arahan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, untuk tercapainya tujuan perusahaan, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi karyawannya. Lingkungan kerja berhubungan dengan kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja, sehingga dengan diharapkan pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Lingkungan kerja menurut Sutrisno 2010 adalah keseluruhan sarana dan prasarana yang berada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan karyawan. Kompensasi menurut Hasibuan 2013 adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang yang dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi yang diberikan diharapkan untuk menarik pegawai, mempertahankan pegawai, memotivasi kinerja, dan mendorong peningkatan pengetahuan serta keterampilan karyawan. Kajian penelitian terdahulu yang berkaitan, diantaranya Pawira Sumarto 2017 mengatakan bahwa budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sitiorini DKK 2018 mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Nugraya Cayawati 2018 mengatakan bahwa budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Galuh Yuliana Dewi 2021 mengatakan bahwa budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan PH dan Sudiarningsih 2018. Mia 2018 dan Setiorini 2018 mengatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Surya Jiwangga 2017 mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Hardoyono 2018 mengatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu diantaranya budaya organisasi, lingkungan kerja, dan
Kompensasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompensasi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Bagian 4. Pembahasan. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji, yaitu diantaranya yang pertama, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas, dinyatakan semua pernyataan valid, dikatakan R hitung lebih besar dari R tabel dengan uji signifikan 0,05. Sedangkan berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua instrumen pernyataan dinyatakan reliable dikarenakan Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Yang berikutnya adalah uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinialitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama, berdasarkan hasil uji normalitas dinyatakan semua berdistribusi normal dikarenakan nilai SM signifikan, yaitu 0,151 dan 0,200 lebih besar dari 0,05. Uji multikolinialitas. Berdasarkan hasil uji multikolinialitas dinyatakan tidak terjadi multikolinialitas dikarenakan nilai toleransi lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Yang berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, semua dinyatakan homokedastisitas dikarenakan tidak ada pola yang berbentuk jelas dan plot-plot tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Uji berikutnya adalah uji kuantitatif, yaitu untuk yang pertama, model 1, X1, X2, X3 terhadap Z. Nilai konstanta 0,655, arah negatif artinya kontribusi Z, peningkatan Z sebesar nilai satuan tanpa adanya kontribusi X1, X2, X3. Nilai adjusted R-square-nya adalah 0,719, artinya peningkatan kontribusi X1, X2, X3 adalah sebesar 71,9% terhadap Z. Hipotesis 1, 2, 3 dinyatakan terbukti karena T hitung lebih besar dari T tabel. Sedangkan hipotesis 4 dinyatakan terbukti dikarenakan secara simultan X1, X2, X3 terhadap Z terbukti dikarenakan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Untuk model 2, X1, X2, X3 terhadap Y, nilai konstannya adalah 3,702, arah positif artinya peningkatan sebesar nilai satuan tanpa ada kontribusinya dari X1, X2, dan X3 terhadap Y. Sedangkan nilai adjusted R-square-nya adalah sebesar 0,673, artinya peningkatan sebesar 67,3% adalah dengan adanya kontribusi X1, X2, X3 terhadap Y. Sedangkan untuk hipotesisnya, hipotesis 5 terbukti dikarenakan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 4,771 lebih besar dari 1,985. Sedangkan H6, hipotesis 6 tidak terbukti, dinyatakan T tabel lebih besar dari T hitung, yaitu 1985 lebih besar dari 1671. Yang berikutnya adalah hipotesis 7 terbukti dikarenakan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 5,290 lebih besar dari 1,985. Sedangkan untuk hipotesis 8, yaitu secara simultan X1, X2, X3 terhadap Y, terbukti dikarenakan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang berikutnya adalah model ketiga, yaitu Z terhadap Y, dinyatakan hipotesis 9 dinyatakan terbukti dikarenakan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 12,457 lebih besar dari 1,985. Uji berikutnya adalah analisis jalur, yaitu atau analisis PET. Hipotesis 10 dinyatakan terbukti dikarenakan pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Sedangkan hipotesis 11 tidak terbukti dikarenakan pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Begitu pula dengan hipotesis 12, yaitu tidak terbukti dikarenakan hipotesis pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Bagian 5 penutup. Kesimpulannya adalah hipotesis 1 terbukti, hipotesis 2 terbukti, hipotesis 3 terbukti, hipotesis 4 terbukti,
hipotesis 5 terbukti, hipotesis 6 tidak terbukti, hipotesis 7, 8, 9, dan 10 terbukti, hipotesis 11 dan 12 tidak terbukti. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.